liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Allahumma arhamna bil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita bagi ayat ini. Yang pertama wallazina kafaru, yang kedua wa kazzabu bi ayatina, yang ketiga ulaika ashabun nar, dan yang keempat hum fiha khalidun. Jadi ada 4 bagian dari ayat ini yang akan kita coba untuk mengambil pelajarannya. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 39. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama wallazina kafaru, orang-orang kafir. Yang kedua wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kami. Terus yang ketiga ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Dan yang terakhir hum fiha khalidun, mereka kekal. Jadi ada 4 bagian. Siapakah orang kafir? Nah, ya kan? Orang kafir adalah orang yang, ini ada 2 pengertian itu. Kafir secara makna, dan kafir secara hakiki. Kafir secara makna ini maksudnya ayat itu tidak bicara tentang agama. Ini kafir secara makna, jadi tidak bicara tentang agama. Cuman karakternya yang kafir, Pak. Kafir secara hakiki, ini kafir bicara tentang agama. Ya. Contohnya ayat kafir secara makna itu di awal Al-Baqarah lah kan.
seperti di surat 2 ayat 6 dan 7. Kalau kafir secara hakiki, nah itu kafir yang Allah sebutkan tentang agama kan. Contohnya surat 3 ayat 19. Termasuk juga ayat 85 dari surat yang sama. Nah, coba kita telusuri dulu ayat itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Terjemahkan lagi 6 dan 7 surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad dari peringatan atau tidak engkau dari peringatan, mereka tidak akan menerima. Ayat 7. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka tetap tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Tuh, itu kafir secara makna. Jadi Allah tidak bicara tentang agama di situ. Pokoknya kalau dia tidak mau menerima kebenaran, kafir lah. Macam ini. Ya kan ya? Jadi dan ayat macam ini tidak satu, Pak, banyak lagi tuh. Bahkan Allah sebut dengan kalimat kafir sebenarnya malah. Ya kan? Ini biasanya jalurnya ini kepada orang munafik nih, Pak. Kafir yang bicara tentang secara makna kan ya. Coba kita tambahkan satu lagi ayatnya lah. Itu surat 4 ayat 150 sampai 151. Ini kafir secara makna. KTP-nya boleh saja Islam, kan? Ayat 150 surat 4 dan 151. Innal ladzina yakfuruna, dah dapat? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan maksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Suatu semangat itu mereka orang-orang kafir, sebenar-benarnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nah, itu dia. Jadi dalam ayat ini Allah tidak bicara agama di sini. Nah, cuman makna dari ayat ini menundukkan kekafirannya. Ya kan? Jadi banyak orang tertipu dengan kalimat kafir itu hanya kalau orang itu beragama di luar dari Islam. Nah, padahal berapa banyak orang Islam yang sama nasibnya dengan orang kafir, ya kan? Yang Allah istilahkan dengan orang munafik, ya kan? Di orang kafir sebenarnya kok ya, inilah orang munafik ini. Atau kita munculkan ayatnya lagi nih tentang orang munafik ini, yang Allah samakan. Ada dua ayat. Yang pertama di surat 9 ayat 67 dan 68, ya kan? Atau di surat 4
ayat 140. Sama nasibnya, sama-sama masuk neraka jahanam, sama-sama kekal dalam neraka jahanam. 967. Ya. 96768. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Itu dia. 98-nya. 68-nya. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah mereka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang sangat kekal. Nah, itu dia. Itu membuktikan bahwa Allah tidak bicara agama di sini. Cuman karakter kepribadiannya secara makna dia sudah sama-sama kafir. Ya kan? Dan ini yang jarang jadi pembahasan ustaz-ustaz. Padahal ya nasib mereka sama kok. Ya kan? Keadaan mereka sama, cuman agama mereka berbeda. Si agamanya di luar Islam, si agamanya Islam. Ya kan? Nah, terus coba ayat 140 dari surah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka masuk ke pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Itu kan sama-sama neraka jahanam kan? Nah, jadi di sini lagi-lagi Allah tidak bicara agama, cuman karakter perangai gitu. Sama-sama memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, ya kan? Sama-sama mempermain-mainkan agama ini. Padahal dia mengaku orang Islam, tapi agama Allah diolok-olok, dimain-mainkan. Contoh seperti yang kita kaji kemarin Pak ya. Urusan agama itu kan 5 kan. Surah Al-Aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum. Nah, dan kalau kita telusuri dari yang 5 ini hampir tidak ada satu pun dari ajaran Islam. Artinya yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, tapi label KTP mereka Islam. Nah, ini kan olok-olok namanya. Begitu. Itu makanya Allah mempermain-mainkan pula hidup umat Islam ini kan. Nah, ya karena mereka berolok-olok dengan agama. Itu makanya ya di lanjutan di ayat 14 dan 15 kan. Ayat 14 mereka dengan pernyataan mulut mereka berolok-olok dengan agama. Nah, coba Bu. Kita munculkan lagi ayat yang lain. Ya kan? Masih dari kalimat kafir makna ya, yaitu surat 2 ayat 14 dan 15. Bagaimana mereka berolok-olok dengan agama, begitu pula Allah memperolok-olokkan mereka, mempermain-mainkan hidup mereka. Silakan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 14 dulu kan? Yang 14 dulu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kami hanya berolok-olok. Nah, kami hanya berolok-olok kan? Itu kan pengakuan dari mulut mereka tuh. Nah, lalu ayat 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, itu akibatnya. Karena mereka sudah menyatakan berolok-olok dengan agama ini, akhirnya Allah benar memperolok-olokkan mereka, mempermain-mainkan hidup mereka, sehingga mereka tidak tentu ojo hidup mereka, tidak tentu tujuan, ya kan? Benar-benar terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
Nah, coba yang lebih tegas lagi tuh, masih surat 4. Nah, kita masih membahas masalah ini karena kalau kita cerita orang kafir yang apa ya, yang secara hakiki itu semua orang udah paham lah, ya kan? Jadi secara sekilas saja kita sudah membacakan satu ayat udah ngerti kita. Tapi yang perlu kita dudukkan permasalahan karena orang Islam yang Allah pandang dia kafir. Nah, coba lihat ayat 60 dan ayat 61. Surat 4. Nah, itu kan. Inilah bentuk dia mereka itu berolok-olok dengan agama. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Nah, ya itu kan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada kamu? Mereka hendak berhakim kepada Taurat, padahal mereka telah diperintah mengingkari Taurat itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Betul. Satu lagi. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Menghalangi manusia dari mendekati atau melaksanakan ajaran Islam. Jangan sampai Islam ini yang tagak hukum. Itu ya. Itu makanya semenjak dari presiden pertama sampai ke presiden kini tidak cik pun yang mereka ingin hukum Islam bertagak. Yang ada nanlaikan namuah kemenagakkan di zaman Habibie, tapi di tengah jalan langsung dipotong deh mereka, ya kan? Lalu sampai habis punya lagi ya, masa jabatan tugasnya lagi surahnya turun. Karena apa? Karena pertanggungjawaban laporannya tidak diterima, ditolak, ya kan? Ya kenapa? Karena mana cocok dengan mereka. Akhirnya mereka diturunkan. Ya. Itu yang ingin mengembalikan ke hukum Islam, tapi sayang tidak dapat dukungan, tidak dapat. Macam itulah kan. Di baama komode kini ko ya, karena memang dah dari bawah tu mana yang dah rusak. Jadi siapapun yang duduk di atas itu Pak ya, itu bakal rusak sebenarnya tu. Karena memang dari bawah tu mana yang menginginkan rusak. Dari kondisi kan macam itu. Tu waktu kan ya sampai Amin Rais ngomong tu kan ya. Siapapun yang ka duduk di atas ku pastinya ka rusak sebenarnya. Makanya si Amin Rais dah nama kan waktunya kadi apa tu? Kadi calonkan jadi presiden kan. Akhirnya naik kasih Gus Dur kan. Katanya tahu. Kan dia. Siapapun yang akan naik kata itu karena yang di bawah pun rusak sebenarnya, ya kan? Otomatis daknya inginkan yang di atas kok dan elok dah, itu kan? Jadi pemimpin yang ada itu sebenarnya mencerminkan yang di bawah. Itu kayak ayat yang berbicara tentang ini ya. Jadi semuanya kan izin Allah tuh Pak. Termasuk nanti kini kau jadi presiden kan izin Allah. Bukti ayatnya. Surat Ali Imran ayat yang ke-26. Surat ketiga ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Cobalah terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tengah engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya engkau maha kuasa dari segala sesuatu. Nah, jadi yang sekarang ini berkuasa kehendak Allah, iyo. Kan ya? Nah, kalimat kehendak Allah kok Pak ya? Mayyasya kan ya? Kehendak Allah. Jadi ada dua loh pengertiannya. Yang baik kehendak Allah. Yang buruk pun kehendak Allah. Kenapa yang buruk dikehendaki juga oleh Allah? Ya. Kok bukan yang baik saja? Karena memang Allah ciptakan tempat nanti di akhirat itu dua, ya kan? Yang baik kan untuk menempati surga nanti. Yang buruk untuk menempati neraka, ya kan? Kalau cuman kehendak Allah yang baik saja, otomatis yang panua serugo, betul? Ya kan? Kosong neraka, ya kan? Itu makanya ya. Contoh ayat yang lain ini kan ya, wa hadainahun najdain. Ya kan ya? Allah bentangkan dua jalan, surah Al-Balad surah ke-90 ayat yang ke-10 kan. Ya kan? Wa hadainahun najdain. Ya Allah sudah bentangkan dua jalan. Kalimatnya hadai, ya kan dia? Petunjuk. Kami tunjuki dua jalan. Jadi jalan ke surga Allah tunjuki, jalan yang baik lah. Jalan buruk pun Allah tunjuki. Jadi namanya kok tabuah gini kok? Ya kan? Nanelo atau yang buruk? Nanelo Allah tunjuki, yang buruk pun Allah tunjuki. Tapi ujungnya cik ke surga, cik ke neraka. Nah, ini kan. Itu makanya ya, dari awal sekali hidup kita ini sudah disuruh kita ini memilih. Ini kan ya, dan soal pilihan itu kan ya, 24 jam awal itu setiap hari sudah berhadapan dengan pilihan. Contoh yang paling konkret nih kok. Ini kan atau pengajian ini kan ya. Awak ingin ngaji atau tidak ingin ngaji itu kan pilihan awak kan? Enak Bu? Nah itu. Kalau ingin pergi ngaji pasti datang. Kalau awak ingin pergi ngaji dah, enak kan datang di rumah saja. Banyak alasan. Banyak alasan. Ikan. Jadi kan hidup pilihan dan pilihan itulah yang menentukan nasibmu. Contoh ayatnya lagi, yaitu surat 18 ayat 29. Saya terjemahkan. Nah, dari hasil pilihan itulah nasib kamu sudah menunggu. Kan gitu. Nah, disitulah maka Allah tidak bisa disalahkan. Karena nasib kamu ditentukan oleh pilihanmu. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang mau kufur, ingkar biarlah yang mengingkarinya. Karena kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku itu api neraka yang meliputi mereka laksana kemah. Dan jika mereka minta pertolongan karena dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Iya. Karena kamu milih kafir, ya sudah menunggu neraka untuk kamu. Jadi neraka yang kamu dapati nanti karena kamu memilih kafir. Dan agama bukan paksaan loh Pak. Surah Al-Kahfi gitu ya. Iya. Surah 18 kan? Ayat 29. Nah ini kan jelas kan? Itu makanya nanti pada hari kiamat orang yang masuk neraka tidak punya alasan. Kenapa kenapa saya dimasukkan ke neraka? Tidak ada alasan. Kan itu kan jalan yang kamu pilih kan? Semualah gini kan ya, kan gini ke musim pernikahan Pak ya. Dia menikah itu karena sudah setuju kan? Pilihannya ya. Nah, pilihannya kan? Nah, apalagi memang zaman awal kini itu kan
anak-anak yang menikah tuh kan umumnya jarang dia dijodohkan kan. Bola 2 anak mau menikah ada 1 pun dijodohkan dia. Ya kan, ayo cari seorang kan. Tinggal merestui je kan. Nah, apa yang nyo alami dalam hidup bisa tak dia menyalahkan awak? Bagi orang tua. Tak bisa. Kenapa tu? Awak kan mengicik nyo kau. Nah, itu kan cari orang seorang. Carikan kau seorang. Ya kan? Kalau nyo bisa menyalahkan awak kalau nyo dijodohkan. Nah, tu kan dia. Zaman kini kau tak ada cerita jodoh-jodohan. Ado je cik-cik kan. Ya. Tapi umumnya kan pilih seorang. Nah, kan? Nah, hasil pilihan kamu itu pahit manis yang kamu jalanilah rumah tanggamu. Kan gitu. Jadi dari kriteria manusia saja oleh bisa membuat macam itu, apalagi kriteria dengan Allah nanti pada hari kiamat. Kan? Apalagi seperti ayat yang lain. Nah, kita munculkan ayat yang lain lagi Pak ya. Yaitu surat 32. Ayat yang ke-13. Coba. Kalau Allah menghendaki ya bisa saja satu orang dapat petunjuk. Jika ikut petunjuk Allah. Tapi kan Allah tidak menginginkan begitu dah. Kan? Kalau Allah buat begitu Pak, orang bisa membuat alasan nanti di depan Allah. Kan? Kalau dia masuk neraka kok, bagus dia masuk neraka katanya. Pasti itu kecil itu Pak. Sudah sajadah kan? Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Iya. Akan tetapi telah ditetapkan perkataan atau ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi mereka neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah tuh, lihat dia. Jadi sungguh kami akan memberikan kula nafsin, setiap orang atau setiap jiwa, ya kan? Udah petunjuknya. Jadi satu orang yang ada di muka bumi gini kok, beriman saja itu Pak. Ya kan? Bagi Allah kan susah dah membalikkan hati manusia kok untuk beriman. Kalau beriman saja Pak ya, tak perlu ngaji lagi Pak. Ya kan? Kalau beriman saja. Itu aja ngaji lagi dia. Jadi ustaz lah apa dia lah pray itu mah. Tak ada perlu ngaji. Karena orang 42 saudara. Ya kan? Ada orang yang ada kini kok komplek masuk di komplek kau ya, masuk pun saja saudara Pak. Laki-laki produksi. Temui ndak tu masalah. Ya kan? Tapi kan tak macam itu. Kata Allah, walakin haqqat, ya kan? Tetapi sudah ditetapkan perkataan la minni dariku, la amna la jahannama, ya kan? La amla anna jahannama, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajmain, dengan jin dan manusia. Artinya apa Pak? Orang lebih banyak memilih ke neraka daripada ke surga kan. Kalau surga balapang-lapang kan surga. Kalau neraka sampi. Sampi. Kok sampi gue? Bukan neraka. Neraka ya. Kenapa orang lebih memilih banyak ke neraka? Padahal jelas ke neraka itu kan azab kan? Kok lebih banyak orang memilih ke neraka? Karena itu pilihannya. Iya, makanya itu pilihannya. Oh, ini kan kita tanya, "Bapa kau memilih ke neraka?" gitu. Padahal neraka kau jangan dibakar kan? Diazab. Bapa kau yang dipilih aja. Ketujuhnya jalan itu tempat. Nah itu masalahnya dah. Neraka kau bawa pagar roti. Pagarnya roti bu. Pagar
Roti kan. Ini istilahnya kan ya. Bola. Kau sorga apa gaduri? Kan ya. Iya. Pagar duri. Mendaki kau kena cucuk. Iya dia. Kalau roti bu, lama roti itu. Nah, itu kan dia. Karena sesuai dengan nafsu. Itu makanya ya, sewaktu Allah menciptakan surga, nah, ini kan riwayat awalnya kan ya. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini kan pimpinan dari semua malaikat, Bapak. Hai Jibril, coba lihat surgaku. Kata malaikat setelah pulang, kalau ini yang kau ciptakan ya Allah, tidak ada satu pun makhluk engkau yang tidak ingin tinggal di sini. Oh gitu. Lalu dipagarinya lah neraka itu dengan apa ya? Surga ya, surga. Surga itu dengan duri, bukan duri maksudnya kan ya, dengan sesuatu yang tidak diinginkan nafsu. Nah, istilahnya pagar duri itu kan ya. Jadi dengan perkara apa ya? Hah? Dengan perkara. Iya, dengan perkara yang tidak diinginkan nafsu. Kan ya? Contohnya lah Pak, sholat tuh nafsu ingin atau tidak Pak? Ya. Ingin. Nggak ingin juga orang sholat mah. Kan no? Kan? 5 perkara itu kan ya? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum ya. Pokoknya ada banyak perkara. Islam, apa rukun Islam 5 perkara. 5 perkara. Kalau 5 perkara itu kan ala sidang tuh ya. Itu. Rukun iman 6 perkara pula kan. Rukun 6 perkara ya. Ada dulu istilahkan berperkara-perkara ya kan ya. Kalau kini kan enggak 5 bagian. Nah, ya kan? Atau 5 macam. Nah, setelah itu, setelah dipagar dengan sesuatu yang tidak disukai nafsu, lalu diperintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah balik, apa katanya? Kalau ini yang kau ciptakan ya Allah, mungkin hampir tidak ada orang yang ingin masuk. Nah, ya, gara-gara apa tuh? Gara-gara nafsu tidak menginginkan itu. Coba Pak. Apa kalau bukan karena iman gak ya? Lain taluk jago subuh Pak. Pas sudah azan tuh Nah, senang lalu kan? Nah ini, karena iman lah mau kita menjagokan. Nah, makanya ya iman kok kan balawan dan nafsu kan? Sudah ya. Maka hanya orang yang berimanlah yang taluk melawan nafsunya. Kalau tidak beriman Pak, ada kata taluk pakai dah. Kok dijagokan langsung dibelongsang semua. Cukup jago den. Gajah mana badannya kan? Itu lagi kira kan. Nah, terus lalu Allah ciptakan neraka. Lalu diperintahkan pada malaikat, coba lihat. Apa kata malaikat setelah pulang? Kalau ini yang kau ciptakan tidak ada satu pun yang ingin masuk. Oh begitu. Lalu dipagarilah neraka itu dengan sesuatu yang disenangi nafsu, gitu kan? Lama-lama, pokoknya yang nafsu suka ada di neraka saja. Ini kan ya. Coba cari yang kedua kali. Lalu dia lihat lagi kan. Setelah pulang, katanya hampir tidak satu pun yang tidak ingin masuk. Karena apa? Senang nafsu di situ. Nah itu makanya orang banyak memilih ke neraka. Karena ke neraka kau buat semua yang disenangi nafsu. Babali pun talok. Itulah Pak. Minum air kau kan tak ada ragunya kan. Tapi kalau minuman keras, bali kan. Bara kalau di musim saji kau hampir gratis ada juga dia. Nah dogai apa tu ya di musaji kan di Bali. Malah bagi-bagi cik serang dia. Mana suka kau minum kan dia. Tapi kalau di diskotik, ya kan dia. Jadi lah bara ragunya Pak. Ya kan? Minum-minuman keras tuh. Itu kannya habis minuman keras tuh, kau nyoba judi. Terus kau lagi apa zina, ya kan? Jadi rentetan dosa-dosa itu manis semua di nafsu.
Ya kan? Nggak ada yang orang suka tu. Lah gaya-gaya itu kalau ditawarkan untuk berzina aku nak namuah gitu. Batu. Ya kalau nafsu kan. Datang anak gadis yang masih mengkilik kan yang itu. Pokoknya awak di hotel bintang 5. Iko pelayanan gratis kata orang hotel. Datangnya jam 10 malam ke hotel awak. Awak seorang dalam hotel. Bini nak dorong. Apa kira-kira? Alamak tu ini. Ya kan? Secara nafsu pasti menginginkan tu. Ya kan dia? Tapi kalau awak punya iman, baru ya kan dia. Tapi kalau awak patutkan nafsu, anda ada kecendak. Dan peluang itu ada mau kan dia awak? Bagi kira. Ya kan dia? Karena iman tu kan teruji pas peluangan ada. Kalau peluang tak ada tu tak teruji tu. Ya. Contoh gini kayak Ustaz Zainuddin ngomong korupsi segala macam ya karena tak ada nak nyogok Ustaz Zainuddin. Maka lancar ngomongnya kan. Cubalah Ustaz Zainuddin di posisi yang basah. Ya kan? Umpama jadi menteri agama umpamanya kan. Bagi kira. Ya kan? Banyak orang punya kepentingan Ustaz Zainuddin. Pak, demi urusan apa Pak lancarkan kau piti untuk apa 10 miliar. Bagi kira bu, Ustaz Zainuddin waktu tu bu. Mungkin goyang saja dikit. Goyang kan? Itu. Dengan dia. Karena ujiannya pas waktu itu. Kalau kini ya lancar ngomong, wah tu haram. Kenapa? Karena memang tidak ada punya kesempatan itu. Maka dia, kalau kini orang lulus ujiannya karena memangnya belum ada punya kesempatan. Ya kan? Tapi pas ada kesempatan, ditawar dulu wanita cantik bintang film tu kan, masuklah ke hotel, ya kan dia? Ustaz Zainuddin ada di dalam tu. Bagi doh. Di situ iman dia. Tu. Ya kan, wak seorang di hotel tu. Hotel bintang 5 tu. Ya kan? Bini di rumah. Wak pun jalankan tugas apa ya? Pai demi tugas. Ya apa? Kok pai ke Hong Kong lah, kok kayak pihak ke Amerika lah. Yang ditawarkan ke waktu bintang film tu. Ya kan? Wanita tercantik sejagat umpamanya kan Pak ya? Apa lagi kira-kira Pak? Ya kan? Hendak goyang iman tu. Ya kan? Ini. Ya karena kondisi semacam itu. Kita kembali ke pokok kajian ya. Terus kenapa sorga berlapang-lapang? Ya karena itu. Nafsu tadi kan. Tuh, maka dulu kau pernah kaji Pak. Antara sorga dengan neraka, kan, dibatasi oleh nafsu, kan? Nih, jadi kalau ingin ke sorga, syaratnya taat. Kalau masuk neraka, syaratnya, syarat belum bayar. Maksiat. Dan contoh dalilnya surat 4 ayat 13 dan 14. Nah, lihat Pak. Antara taat dengan maksiat Pak, standarnya nafsu. Ya kan? Coba terjemahkan. Surat 4 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Ya. Barang siapa yang kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan di dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Satu lagi. Dan barang siapa yang menghendaki Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Bukan ya. Jadi syarat masuk surga taat.
Kira-kira lah taat itu melawan nafsu lah tuh Pak. Nah, ya kan? Kalau orang yang taat kok ya berarti nafsunya dilawan atau terkendali, ya kan? Nah, sementara maksiat nafsu diperturutkan. Nah, itu kan. Jadi kan standarnya nafsu semuanya kan? Nafsu yang memperturutkan atau nafsu yang dikendalikan. Yang jelas Pak, nafsu itu dibutuhkan. Itu makanya ya, orang yang bisa mengendalikan nafsu namanya apa Pak? Nafsul mutmainnah. Ya kan ya? Nafsul mutmainnah. Nafsu yang memperturutkan namanya nafsul amarah. Kalau sudah terjadi Pak, maka muncul nafsul lawamah, ya kan? Kalau nafsu amarah lama berturutkan Pak, maka akan muncul nafsu lawamah. Karena nafsu lawamah itu Pak akibat daripada memperturutkan nafsu amarah. Akhirnya orang menyesal. Apa-apa kini kok termasuk ambo yang mengecek kini kok ya, dengan masa lalu awak menyesal dah Pak? Menyesal kan? Nah, awak ada disko ini nafsu lawamah. Cuba dari dulu dia mengaji. Nah, umpama kan ya. Nah, mungkin tak macam iko dia. Nah, kan? Nah, itu nafsu lawamah. Makanya ya, nafsu lawamah ni Pak terbagi dua ini. Ya kan? Ada yang menyesalnya masih bermanfaat, ya kan? Karena masih bisa memperbaiki. Ada menyesalnya dah terlambat. Kapan nyasar Pak? Lah sekatul maut perlu nyasar. Yang kini kau yang terlena aku ya, dan sibuk dengan dunianya, nyo kan menyasar tu, cuman menyasarnya lah terlambat. Bahkan ya orang kafir itu sendiri pun menyesal. Jadi kecil indah tu, juga dia. Kapan dia menyesal? Saatnya lah mencari azab. Ikan, kau coba contohkan ayatnya, surat 15 ayat 2. Salah satu contoh ayat bentuk dari penyesalan dia, atau surat 40 ayat yang ke-10, ya kan? Tapi penyesalannya bukan di dunia kok Pak, lah di neraka nanti, ya kan? Termasuk surat 32 ya kan ya, tapi ayat yang 2 balik, ya kan? Setelah dia menyaksikan langsung neraka di depan matanya. Itulah bentuk penyesalan-penyesalan yang muncul. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak menyesal. Cuman ada penyesalan yang masih bermanfaat karena masih ada waktu untuk dia memperbaiki atau mengamalkan ajaran Islam ini. Ada yang sudah tidak punya kesempatan lagi. Ya, akhirnya penyesalan itu hanya tinggal penyesalan. Sementara dia harus menanggung resikonya. Coba dulu surat 15 ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu senang sekali nanti di akhirat. Menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang muslim. Nah, itu dia, kan? Jadi dia berhayal tuh deh, coba wak di dunia jadi orang Islam lo ya kata. Tapi kok Pak, ndak waktu di dunia kita kok Pak? Nanti. Nah, ini menghayal, coba wak jadi orang Islam lo ya kata. Karena cari apa ya? Orang-orang Islam yang masih diakui Islamnya oleh Allah. Kadang ada orang Islam yang sudah batal kan. Contoh kaji gini kan ya, tentang orang yang
kafir maknanya Pak ya. Kan la murtad dia. Tapi kalau orang Islam yang masih diakui Islamnya oleh Allah, seburuk apapun atau sejahat apapun atau sebanyak apapun dosanya, dia tetap akan keluar dari neraka. Ya kan? Nah, ini akan masuk surga Pak. Hanya caliak tu Pak, dia orang kafir kau. Rupanya keluar aja dari neraka ini. Awak indah. Muncullah kata-kata ni Pak. Rubama yawadul lazina law kanu muslimin. Cuba awak jadi orang Islam dulu ya. Padahal nak keluar dari neraka kau Pak ya, cuma mengucapkan syahadat dia cuma Pak. Tapi nyolah jadi orang Islam. Ikan dia. Ndak ada kebaikannya saketik pun ndak ada dah. Cuman pernah ikan dia kalau masuk gini kan ya, waktunya menikah mengucapkan syahadat. Banyak orang nikah tu Pak ya, menikah dia saja Pak. Pas orang solat jadi luar dulu. Mau total. Ikan dia. Jadi karena nyolah menikah di masjid Pak, apalagi dengan syarat mengucapkan syahadat kan dia. Ucapkan syahadat baru beko aku nikahkan engkau kan gitu. Nah, beko juga cik aku terima nikahnya asah kan dia. Lagi lama nanti itu. Ya kenapa lah jadi suami istri kan dia. Padahal kesehariannya tidak pernah mengamalkan Islam. Tapi Islamnya diakui oleh Allah kan dia. Walaupun sebanyak apapun dosanya, tetap dia akan masuk surga selama Islamnya tidak batal kan gitu. Nah, lanjut lagi surat 40. Tuntas kali ya baru kita salat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencian kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Tuhan. Kan? Iko pun nanti berada di kiamat kau. Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunadauna, mereka dipanggil waktu di dunia itu kan ya, untuk beriman. Rupanya nak mau beriman kan? Diajak dia Ustaz Zainuddin nak mau kan? Lamaqatullah, hanya mengutuk dirinya tu Pak. Kata Allah, sungguh kebencian Allah akbaru mimaktikum, lebih besar daripada kamu membenci dirimu sendiri. Jadi orang kafir itu Pak ya, semuanya benci dirinya tu. Pak amak aku waktu dunia mau jadi orang beriman kan dia. Hanya mengutuk dirinya seorang tu Pak. Ya dia. Terus kata Allah, kebencian Allah lebih besar daripada kebencian kamu sendiri. Ya kan? Istud'auna ilal iman, sewaktu kamu diajak untuk beriman, fatakfurun, kamu tetap dalam kekafiran. Karena kamu mempertahankan kekafiran kamu, aujanya kamu kekal dalam neraka. Nyo dalam neraka itu mengutuk dirinya seorang di bawah hangina wang. Bapak nak mau jadi orang Islam, jadi orang beriman ya kan. Malah parang-parangi orang Islam. Asal kuat yang paling hebat kan dia. Tapi nanti di neraka hanya mengutuk dirinya seorang. Ya nah, atau lagi. Di saat dia mencari azab, surat 32 ayat 12. Coba habis ini kita tutup kajian kita. Sudah sajadah tadi. Surat 32 ayat 12 nih. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Allah, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang yakin. Tuh, kami yakin, ini barunya kecil yakin. Dulu kamu awam. Ya kan? Nak mau tahu doh, terang suruh azan. Nak mau tahu doh macam kan ya. Kini baru yakin tak penuh yakinan. Ya kan? Awak tutup tamat masjid Pak, masih dalam halaman itu Pak. Di ayat 20 aja Pak. Bagaimana mereka ingin keluar dari neraka, tetap Allah campakkannya ke dalam neraka dia. Ayat 20-nya. Masih surat yang 32 tadi. Famalazina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ayyakh ruju minha uidu fiha wa qila lahum zuku azaban naril lazi kuntum bihi tukadzibun.
Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kamu mendustakan. Nah, kamu kan dah percaya dah. Kan banyak punya ini kau punya prinsip kan, tali-tali hijau kan. Kini Isu kamu dustakan dulu. Setiapnya lari dari neraka tu campaan balik. Sama lah seperti kau kini kau ya. Mencaliak sabui kau mendakik kau. Pakai tangannya ya, pakai jari kan ya. Macam tu nanti Pak. Di neraka nanti. Jadi malaikat itu mencari lari tu pinyang aja. Dia apa ya? Dia tunjuk kan ya. Masuk ke pelantiang ke dalam. Macam itulah. Setiapnya keluar dimasukkan balik. Setiapnya keluar dimasukkan balik. Macam itulah nasib awak nanti. Nasi awak. Nasi orang saudara aku lah ya. Kalau awak boleh selamat kan. Kali mengaji ni kan. Mudah-mudahan. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.